Fang Han. Fang Han, kenapa kau memungut sampah di sini? Siapa kau? Xiao Qingya, apa? Melihatku dengan gaun bangsawan ini dan kau tidak mengenaliku? Qingya, siapa pemuda? Pemungut sampah ini, kenapa kau tidak memperkenalkannya? Fang Han, mantan pacarku. Oh, halo, saya Xiao Xiao Kun, CEO grup Xiao Provinsi Jiang dan pacar Qingya. Halo, saya Fang Han, seorang pemungut sampah. Maaf, saya merasa itu kotor. Mengerti. Seperti anjing yang melihat segalanya sebagai kotoran. Ketika mata seseorang kotor, mereka melihat segalanya kotor. Kau? Qingya, mantan pacarmu tidak sederhana. Memungut sampah dan masih begitu tajam lidahnya. Tidak ada yang salah dengan memungut sampah. Aku tidak mencuri atau merampok. Aku jujur dan berintegritas. Fang Han, kau sudah jatuh sampai memungut sampah, bahkan tidak bisa makan kenyang. Kenapa kau masih begitu keras kepala? Kenapa kau masih tidak mau tunduk? Selama kau mau tunduk dan memohon padaku, aku bisa pertimbangkan hubungan kita memohon Tuan Xiao untuk memberimu sesuap makanan. Tidak perlu. Aku tidak suka mencari uang dengan berlutut, apalagi menjadi anjing. Bagi orang kaya, aku tidak suka mencari uang dengan berlutut, apalagi menjadi anjing bagi orang kaya. Fang Han, aku benci tampangmu yang arogan. Apakah memungut sampah membuatmu begitu bangga? Yang terburuk adalah mengemis, tapi bertahan hidup akan membawa kesuksesan. Kenapa? Aku memungut sampah sudah mempermalukanmu yang jadi mantan pacarku? Kau tahu kenapa aku putus denganmu? Itu karena kau sangat tidak berguna. Pekerjaan apa yang tidak bisa kau lakukan? Kau bersikeras memulung. Ada banyak pekerjaan bagus, tapi hanya memulung yang memungkinkanku merawat ibuku. Baiklah, kau berbakti, kau mulia, kau hebat. Ayo pergi. Kenapa Qingya, kau masih punya perasaan padanya? Tuan Xiao, apa yang kau katakan? Bagaimana mungkin aku punya perasaan pada seorang pemulung? Aku hanya tidak tahan dengan wajah soknya itu. Memikirkan bahwa aku pernah berkencan dengannya membuatku muak. Barang rongsokan masih bisa dijual untuk uang. Itu mengubah sampah menjadi harta karun. Tapi beberapa orang telah menjadi sampah itu sendiri. Dan ada orang bodoh yang menganggap mereka sebagai harta karun. Lihatlah bagaimana orang-orang bertingkah. Kalau begitu, buat dia bahkan tidak bisa memulung. Datanglah bekerja sebagai pelayan di rumahku. Berandal, tunggu saja kau. Han, aku sudah membebanimu, membuatmu diremehkan, bahkan tidak bisa mempertahankan pacar. Bu, berbakti itu tidak memalukan. Tapi sekarang kamu... Bu, ayah meninggal lebih awal. Kaulah yang membesarku. Berbakti adalah kebajikan utama. Seorang anak tidak meremehkan ibunya. Sekarang ibu yang tidak bisa berjalan. Jika aku yang tidak bisa berjalan, apakah ibu akan meremehkan bahwa aku beban dan meninggalkanku? Ibu mana yang tega meninggalkan anaknya sendiri? Benar kan? Orang tua membesarkan anak-anak mereka dengan segala kebaikan, tetapi anak-anak sering gagal membalasnya. Di dunia ini, terlalu banyak orang yang tidak punya hati. Mereka memperlakukan hewan peliharaan mereka seperti anak sendiri, namun tidak tahu cara membalas budi orang tua mereka. Meskipun itu benar, aku tidak bisa melihatmu melajang selamanya. Aku tidak bisa bersamamu selamanya. Kamu harus menikah dan punya anak. Bu, jangan terburu-buru, oke? Setelah menyembuhkan penyakitmu, belum terlambat untuk menikah. Tunggu aku. Giok? Jika benda ini dibawa ke Li untuk dipoles, seharusnya bisa dijadikan aksesori. Haha, aku untung besar. Ada apa, Han? Bu, aku baik-baik saja. Ini... Aku salah lihat? Aku baru saja melihat sesuatu seperti istana langit. Waktunya makan, Bu. Wah, menyuapi anak yang berbakti. Kalian siapa? Tidak perlu tahu kami siapa. Suapi dia, selesai menyuapi baru kita bicara. Long, bos memerintahkan untuk segera memberesinya.
Bajingan, apa sekalian kita gak punya ibu. Meskipun aku jahat, dalam hidupku aku menghormati dua jenis orang. Yang satu adalah mereka yang benar-benar setia dan yang lainnya adalah mereka yang benar-benar berbakti. Itu hal yang berbeda. Semuanya, saya tidak tahu bagaimana Han menyinggung kalian. Saya minta maaf atas namanya. Tolong kalian ampunilah dia. Dia anak yang baik. Nyonya, kami tidak punya pilihan. Kami menerima uang untuk menyelesaikan masalah. Dia menyinggung bos kami. Jangan khawatir, kami tidak akan mengambil nyawanya. Bu, makanlah. Takdir tidak bisa dihindari. Han, ibu tidak akan makan. Pergi mohon pada mereka. Mohon pada mereka. Xiao Xiao Kun yang menyuruh kalian kan? Anak muda, kau tahu, mulut yang keras membawa masalah. Kami hanya di sini untuk memberimu pelajaran dan memberitahumu ada beberapa orang yang tidak bisa engkau sakiti. Ah, Jangan pukul dia. Jangan pukul... Bu! Ibu, Pergi sana. Tidak ada pilihan. Kau menyinggung Tuan Xiao. Ayo pergi. Istana Langit belum memiliki pendatang baru selama puluhan ribu tahun. Bahkan tidak ada yang membersihkan sampah ini. Kasihan aku dengan tangan dan kaki yang sudah tua ini. Ini terlalu sulit. Aku sangat tertekan. Apa ini? Ini adalah pendatang baru. Bangun. di mana? Ini? Tuan, apakah Anda sedang syuting drama? Syuting? Apa itu syuting? Ini adalah Istana Langit. Kau selamat dari ujian petir dan naik ke langit jadi dewa. Menjadi dewa? Dewa apa? Aneh, kau memiliki tubuh fana. Bagaimana kau bisa datang ke Istana Langit? Istana Langit? Maksudmu, ini Istana Langit? Benarkah ada dewa di dunia ini? Tidak, aku harus kembali. Ibuku masih membutuhkanku untuk merawatnya. Token 3 alam. Benda ini malah mengaku manusia fana sepertimu sebagai tuannya. Token 3 alam? Apa ini? Dikatakan bahwa mereka yang memilikinya bisa bepergian antara alam surga dan fana tanpa terikat hukum. Tapi sejak pemisahan langit dan bumi, itu sudah menghilang. Entah mengapa, itu justru muncul padamu, tapi memilikinya juga tidak berguna padamu. 100 tahun kemudian, kamu akan menjadi debu dan itu akan menghilang secara alami. Lalu bagaimana saya kembali? Pegang erat-erat, fokuskan rohmu dan pikirkan asalmu. Tunggu. Ada apa? Tidak usah buru-buru. Bocah, apakah kamu ingin menjadi dewa? Tidak. Jika saya menjadi dewa, ibuku tidak akan ada yang merawatnya. Dengar, menjadi dewa bukanlah masalah 1 atau 2 hari. Kamu harus berkultivasi. Selama kamu menyetujui satu syarat, saya jamin setelah 100 tahun, kamu akan naik ke alam dewa dan menjadi dewa. Apa syaratnya? Kamu melihat benda-benda ini, kan? Istana Langit kekurangan tenaga. Jadi, artefak-artefak ini dan limbah alkimia dibiarkan begitu saja. Aku mau kau untuk datang setiap 3 hari untuk membersihkannya sekali dan membawanya kembali ke dunia fana. Jadi kau ingin aku memungut sampah? Memang bisa kulakukan. Namun jika aku keluar, bisakah aku kembali lagi? Kamu saat ini tidak punya kultivasi. Setiap kali, kamu hanya bisa tinggal di sini 1/4 jam. Kalau kamu bersedia melakukannya, aku akan mengajarimu metode identifikasi. Nanti, kamu akan jadi kepala divisi kebersihan sementaraku. Akan kulakukan. Bagus. Mulai hari ini, kamu adalah anggota Istana Laojun. Aku akan memberitahumu beberapa aturan. Aturan apa? Pertama, jangkauan aktivitasmu terbatas di sini. Jangan berkeliaran. Di luar sini ada susunan dan batasan. Sekali tersentuh, nyawamu dalam bahaya. Baik, aku ingat. Kedua, kalau kamu bertemu dewa lain datang ke sini dan bertanya apa yang kamu lakukan, kamu harus bilang,
Kamu sedang mendengarkan ceramah Dao Jun dan tidak tahu hal yang lain lagi. Ceramah? Tepat sekali. Kamu bukan dewa dan tidak punya status dewa. Begitu diketahui oleh penegak hukum langit, akan ada bencana besar. Baik, aku tahu. Bagus. Sekarang aku memberimu Taskian Kun. Mulailah membersihkan. Dewa, ini botol-botol apa? Ini adalah limbah dari penyulingan alat. Bagaimana dengan kertas-kertas ini? Sisa dari menggambar jimat. Bagaimana dengan benda yang terlihat seperti kotoran ini? Ini tidak boleh disentuh. Tidak boleh disentuh? Rasanya lembut dan lengket. Dan baunya tidak busuk sama sekali. Selain terlihat seperti kotoran, Ini adalah kotoran. Pasti anjing Xiaotian lagi yang buang sembarangan. Dewa, akhirnya aku tahu mengapa Istana Langit tidak memiliki petugas kebersihan. Anak muda, mohon dimaklumi. Taskian Kun ini teteskan darah sebagai tuannya, lalu simpan di dalam tubuhmu dan harus selalu dibawa. Saya sudah mengajarimu teknik identifikasi, jadi aku akan pergi sekarang. Sampah dari Istana Langit adalah harta di dunia fana. Ini identifikasi. Botol kaca 7 warna. Bisa menampung air dari 3 sungai dan 5 danau. Tapi tidak berguna. Bahkan tidak bisa mengisi 1 kolam pun. Identifikasi. Jimat kecepatan ilahi memungkinkan seseorang menempuh 1000 mil sehari. Tapi juga rusak. Bahkan tidak bisa menempuh 10 mil. Identifikasi. Wah, lihat ini. Pil pembentukan fondasi. Membangun dasar untuk keabadian. Sayang sekali ini juga rusak. Hanya bagus untuk orang biasa. Identifikasi. Identifikasi. Oh tidak, waktunya habis. Kembali. Itu bukan mimpi. Aku benar-benar pergi ke alam dewa. Itu bukan mimpi. Aku benar-benar pergi ke alam dewa. Han. Pelan-pelan. Kamu baik-baik saja. Aku baik-baik saja, Bu. Aku baik-baik saja. Han, kita adalah keluarga biasa. Jadi, saat menghadapi masalah, bersabarlah sedikit dan itu akan berlalu. Jika Islam dimati mata resterian terina, jika sesuatu terjadi padamu, bahkan jika aku mati, aku tidak bisa tenang. Bu, jangan khawatir. Aku tidak akan pernah bertindak impulsif. Dan tidak akan pernah lagi membiarkan orang lain menindas kita. Baiklah. Bu, istirahatlah dulu. Aku akan mengambil barang rongsokan dan menjualnya. Taskian Kun. Barang-barang porselen ini dan barang-barang giok semuanya bisa ditukar dengan uang. Tapi benda ini harus diapakan? Produk gagal yang digunakan untuk membangun fondasi keabadian. Aku akan mencicipinya sedikit. Seharusnya tidak apa-apa kan? Ambil risiko. Han, ada apa denganmu? Bu, aku baik-baik saja. Kekuatanku sepertinya bertambah. Ini benar-benar berhasil. Benda ini adalah obat ajaib. Entah apakah ibuku bisa sembuh setelah memakannya. Tidak, obat ini terlalu kuat. Mengingat fisik ibuku, dia tidak bisa menangani obat sekuat itu.
Lebih baik menjual benda-benda ini semuanya demi uang dan menguatkan fisik ibuku, baru diputuskan lagi. Ibu, istirahatlah di rumah. Aku akan pergi berjualan. Aku sangat marah. Seorang pemulung berani meremehkanku. Oh, untuk apa marah? Aku sudah mengaturnya. Hanya seorang pemulung, satu kataku bisa membuatnya tidak punya tempat di Provinsi Jiang. Tuan Xiao memang perhatian padaku. Tapi, aku tidak ingin kau mengusirnya. Kenapa kau merasa kasihan padanya? Apa yang perlu dikasihani? Dia sangat suka memulung. Aku ingin dia memulung seumur hidup. Lihat bagaimana dia masih bisa memasang wajah mulia di depanku. Baiklah, aku akan memastikan kau mendapatkan apa yang kau inginkan. Aku akan membuat pria itu bersujud di kakimu. Terima kasih, Tuan Xiao. Aku sudah membuatmu puas, lalu bagaimana kau akan memuaskanku? Aku sudah membuatmu puas, lalu bagaimana kamu akan memuaskanku? Tuan Xiao, kamu sudah mencuri pacarnya dan masih belum puas. Tentu saja itu tidak cukup. Hei, Tuan Xiao. Meu tuan sudah melihat apa ya, Bu? Berandalan, apa kamu tidak tahu mengetuk sebelum masuk? Hei, Mari kita lanjutkan. Tuan Xiao. Berandalan, apa kamu ingin mati? Tuan Xiao, aku sudah mengetuk. Apa aku mengizinkanmu masuk? Keluar, dasar bodoh. Oh, Hampir saja suasana hatiku dirusak oleh si bodoh itu. Mari kita lanjutkan. Tuan Xiao, bolehkan aku masuk? Masuk, bicaralah. Tuan Xiao, tugas yang Anda berikan sudah kami bereskan. Pria itu dipukuli habis-habisan. Sudah selesai? Selesai. Selesai, keluar, keluar. Selesai, keluar, berguling. Baik. Hahaha, Tuan Xiao, dia sangat patuh. Kau menyuruhnya berguling, dia benar-benar berguling di tanah. Ku minta kau berguling, kau sungguh berguling. Kembali ke sini. Oh. Hei Tuan Xiao. Apa dia punya reaksi? Tuan Xiao, dia hanya orang bodoh. Tapi dia cukup berbakti. Kami memukulinya. Dan dia tidak mengatakan hal yang kasar. Baiklah, jika tidak ada apa-apa, awasi dia untukku. Jika dia berganti pekerjaan, kacaukan itu. Cinya berkata, kita harus membuatnya, mengumpulkan dan menjual sampah seumur hidup. Pergi. Iya, Tuan Xiao. Tuan Xiao, anak buahmu cukup setia ya? Setia apanya? Itu hanya karena aku membayar mereka dengan baik. Tapi orang-orang seperti ini harus digaji lebih banyak. Selama mereka dibayar, mereka akan melakukan apa saja. Tuan Xiao, yang aku suka bukan uangmu. Yang aku suka adalah kemampuanmu mengendalikan segalanya dan wibawamu yang mengendalikan keadaan. Kamu benar-benar mengerti aku. Obat dewa tiada tara, menguatkan tubuh, menyembuhkan semua penyakit. Gratis untuk orang miskin, 100.000 per pil untuk orang kaya. Obat dewa tiada tara, menguatkan tubuh, menyembuhkan segala penyakit. Gratis untuk orang miskin, 100.000 rupiah per pil untuk orang kaya. Penipu. Sialan, orang ini lebih jago mengelbui daripada aku. Coba lihat saja. Obat dewa tiada tara, menguatkan tubuh, menyembuhkan segala penyakit. Ayo lihat, lihat-lihat saja. Anak muda, kau bilang obatmu bisa menguatkan tubuh dan menyembuhkan segala penyakit? Benar. Aku sendiri sudah mencobanya. Baiklah. Bisakah kau memberitahuku apa saja bahannya dan ramuan apa yang digunakan? Ini formula rahasia eksklusif tidak bisa diungkapkan. Baiklah. Meskipun itu formula rahasia, kau seharusnya tahu tentang obat kan? Apa kau punya izin pengobatan? Pengobatan tradisional menekankan pada melihat, mendengar, bertanya, dan meraba denyut nadi. Ayo, periksa kesehatanku. Aku tidak mengerti obat. Anak muda, pernahkah kau mendengar? Dokter yang baik mengobati penyakit dan yang buruk membahayakan nyawa. Kata-kata bisa diucapkan sembarangan, tapi obat tidak bisa asal dimakan.
Kau masih muda, kenapa tidak melakukan hal lain saja daripada bisnis penipuan ini? Jika seseorang meminum obatmu dan timbul masalah, bisakah kau bertanggung jawab? Aku benar-benar meminumnya, aku tidak berbohong. Sebaiknya kau bersikap baik. Hati orang-orang tidak seperti dulu lagi. Orang tua ini benar. Jika kau tidak tahu obat, tidak ada yang akan percaya padamu. Sepertinya 3 hari lagi. Aku harus mencari dewa untuk belajar keterampilan medis. Anak muda, untuk apa benda yang kau bawa ini? Dewa. Ini disebut pemilahan sampah. Kulihat sampah di Istana Langit ini menumpuk berantakan. Beberapa ramuan bahkan beracun. Setelah ayam dan bebek memakannya, mereka langsung mati. Jadi, aku ingin memisahkannya. Menarik. Bagaimana kau memisahkannya? Tuan, lihatlah. Total ada 4 warna. Yang biru ini untuk penempaan artefak, baik itu pusaka atau alat sihir, baik yang ditempa dengan buruk atau bahan sisa. Semuanya bisa masuk ke sini. Sekarang lihat yang abu-abu ini. Yang abu-abu ini untuk kultivasi formasi, baik itu formasi atau bendera formasi, jimat giok, jimat kertas, barang-barang lain. Semuanya bisa masuk ke sini. Yang hijau ini untuk alkimia. Beberapa ramuan yang dibuang bisa masuk ke sini. Terakhir yang merah ini untuk barang berbahaya, yang membutuhkan penanganan khusus misalnya, beberapa pil racun atau jimat aneh. Setelah dipisahkan seperti ini, akan lebih mudah bagiku untuk mengaturnya di dunia fana. Lumayan, ide bagus. Aku akan melapor kepada Kaisar Langit bahwa metode ini harus diterapkan di sini. Anak muda, aku akan mengingat jasamu. Kelak, Kaisar Langit pasti akan memberimu hadiah. Dewa, biasanya saat kau bermeditasi dan memurnikan ramuan, kau masih perlu menghitung waktu. Saya punya alat dari dunia fana. Lihat, 1 putaran sama dengan 24 jam, dan itu juga bisa mengatur pengingat. Kupersembahkan ini kepadamu untuk mengungkapkan rasa terima kasihku. Anak muda, kau sangat perhatian. Anak muda, melihat betapa rajinnya kau, jika kau punya kebutuhan, kau bisa bertanya padaku. Anak muda, melihat betapa rajinnya kamu, jika kamu punya kebutuhan apapun, kamu bisa bertanya padaku. Tuan, ibuku sudah sakit parah selama bertahun-tahun, dan anggota tubuh serta meridiannya sudah mengecil. Aku ingin belajar beberapa seni medis darimu. Mengingat baktimu, aku akan mewariskan padamu sebuah gulungan klasik 100 herbal suanyuan. Orang-orang zaman dahulu, mereka yang mengetahui jalan, mengikuti hukum yin dan yang, selaras dengan numerologi, makan dan minum secukupnya, hidup teratur, tidak terlalu banyak bekerja, sehingga bentuk dan roh mereka bersatu, dan mereka menjalani hidup dengan alami, meninggal pada usia lebih dari 100 tahun. Ibu, kamu bisa diselamatkan. Percikan cahaya menjaga gerbang surga. Esensi sejati Suanyuan melindungi tubuh ini. Tianchu, Tianquan Yaogang, pergi. Tian Tu Shanzhong Qihai, pergi. Kunlun Taixi Yongquan, pergi. Satu lubang membuka semua lubang, membuka meridian, menghubungkan jembatan langit dan bumi. Nyaman. Tubuhku belum pernah merasa serileks ini dalam 10 tahun. Nyaman. Tubuhku belum pernah merasa serileks ini dalam 10 tahun. Ibu, coba bergerak. Anak bodoh. Ibu sudah lumpuh selama 10 tahun. Bagaimana ibu bisa bergerak? Ibu, aku bertemu seorang dewa yang mengajariku ilmu pengobatan untuk memulihkan urat-urat ibu dan memulihkan ibu seperti dulu lagi. Coba saja. Anak bodoh, mana ada dewa? Hei, tanganku bisa bergerak. Ibu, turunlah dan coba berjalan beberapa langkah. Ayo. Luar biasa, sangat luar biasa. Setelah 10 tahun, aku bisa berdiri lagi. Ibu, hari-hari baik akan segera tiba. Dengan ilmu pengobatan ini, uang yang akan kita hasilkan tidak akan ada habisnya. Fang Han, berlututlah.
Ibu, berlutut. Han, kemampuanmu semakin berkembang. Ibu tidak akan bisa mengendalikanmu di masa depan. Tapi, ya tak rasa sakit karena duduk di kursi roda, ibu mengalaminya selama 10 tahun. Kamu memiliki ilmu pengobatan yang begitu tinggi, jadi kamu harus memiliki etika medis. Mencari uang bukanlah segalanya dalam hidupmu. Yang harus kamu lakukan adalah mengobati dan menyelamatkan orang. Ibu jangan khawatir. Kalau sendirian, aku tidak bisa menyelamatkan banyak orang. Di masa depan, kita akan membuka apotek dan rumah sakit untuk secara khusus mengobati mereka yang tidak mampu membayar perawatan medis. Ya. Nak, hari ini ibu akan memasak untukmu. Xiao Xiao Kun Zhao Jingya, aku tidak akan perhitungan dengan kalian. Kuharap kalian juga tahu diri dan jangan memprovokasiku lagi. Pagi hari adalah waktu terbaik untuk kultivasi, jangan bermalas-malasan. Ayo pejamkan matamu dan tenangkan pikiranmu. Buang napas. Tarik napas. Sebuah eliksir ilahi menguatkan tubuh dan menyembuhkan semua penyakit. Gratis untuk orang miskin. 100.000 per pil untuk orang kaya. Siapa yang berteriak di sini, aku akan mengusirnya. Hei, kultivasi adalah tentang mengolah hati. Jangan terganggu oleh hal-hal eksternal. Pikiranmu gelisah, kendalikanlah. Ayo, singkirkan pikiran yang mengganggu. Bayangkan dirimu sebagai bayi, utuh dan menyatu. Lihatlah. Sebuah eliksir ilahi menguatkan tubuh dan menyembuhkan semua penyakit. Gratis untuk orang miskin. 100.000 per pil untuk orang kaya. Kakek, lihat dia. Hei, kultivasimu kurang. Itu sebabnya kamu terganggu olehnya lagi. Buang napas. Eliksir ilahi. Gratis untuk orang miskin. 100.000 per pil untuk orang kaya. Hei, kakek. Aku juga kurang dalam kultivasi. Aku hampir mati marah karenanya dia keluar menipu lagi. Ayo. Lihatlah. Bocah. Terakhir kali aku memberimu pelajaran tapi kamu tidak bertobat. Kamu keluar melakukan bisnis penipuan lagi. Hari ini aku harus memberimu pelajaran. Hei tuan, jangan. Aku benar-benar bukan penipu. Aku tidak memungut biaya dari orang miskin. Maksudmu kamu hanya menipu orang kaya? Ya, aduh. Bukan begitu, bukan menipu. Bocah, aku akan menghitung sampai 3. Bereskan lapakmu. Kalau tidak, jangan paksa aku untuk menghancurkan lapakmu. Aku akan hitung sampai 3. Bereskan lapakmu. Kalau tidak, jangan paksa aku untuk menghancurkan lapakmu. Tuan, dengarkan aku. Oh, bukan. Dengarkan aku. Aku bukan penipu. Aku juga tidak menipu orang kaya. Aku hanya menggunakan uang orang kaya untuk membantu mereka yang membutuhkan perawatan medis. Yang kau bilang butuh uang untuk perawatan itu dirimu sendiri, kan? Bukankah itu tetap penipuan? 1. Bukan aku. Mereka yang benar-benar butuh uang untuk perawatan. Alasan, omong kosong. Lihat saja caramu bicara pun tahu kau tidak jujur. Kenapa kau? 2. Aduh, kau memfitnahku. Aku benar-benar orang baik. Semua penipu berani bilang mereka orang baik. Kalau begitu, aku ini orang suci. 3. Kau sakit. Tuan, kau sakit. Berani biarkan aku periksa nadimu? Terakhir kali aku minta kau periksa aku, kau menolak. Sekarang penipuanmu sudah naik level. Benar atau bohong, sekali coba akan ketahuan. Bocah, kau benar-benar tidak tahu batas dan tidak akan menyerah sampai akhir. Aku bisa biarkan kau periksa nadiku, tapi kalau kau tidak bisa mengatakan sesuatu yang masuk akal, aku akan mengusirmu dari Provinsi Jiang. Saya bisa melakukan apa yang saya katakan. Tuan, silakan. Aneh. Penipu. Jika tidak bisa, jangan berpura-pura. Nadi Tuan lebih kuat dibandingkan dengan orang biasa. Sama sekali tidak menyerupai nadi orang berusia 60, melainkan seperti orang berusia 40. Mengesankan. Sekarang, penipu mulai belajar budaya. Pada usia 30, seseorang berdiri teguh. Pada usia 40, seseorang bebas dari kebingungan. Pada usia 50, seseorang mengetahui takdir langit. Pada usia 60, seseorang patuh pada nasihat. Pada usia 70, seseorang mengikuti keinginan hati. Kamu bahkan tahu ajaran dari Konfusius. Tuan seorang seniman bela diri, kan? Mungkin sudah memasuki alam kekuatan tersembunyi. Maka dari itu, nadi itu samar.
terlihat kuat, tapi sebenarnya kuat namun tidak padat. Mungkin ada penyakit tersembunyi. Omong kosong. Apa kamu tahu status kakekku? Dokter perawatan kesehatan di sekitarnya berjumlah 8, diantaranya adalah Master Medis Nasional. Aku tidak peduli status apa yang dia miliki. Aku hanya tahu dia sakit dan butuh perawatan. Kakek, dia hanya penipu. Ayo pergi. Hei, Tuan, terlihat sehat, tapi sebenarnya setiap hari rasanya seperti batu besar menekan. Jika bukan karena seni bela dirinya, takutnya dia sudah lama meninggal. Terlihat sehat, tapi sebenarnya setiap hari rasanya seperti batu besar yang menekan. Jika bukan karena ilmu bela dirinya, takutnya dia sudah lama meninggal. Beraninya kau mengutuk kakekku? Mengutuk? Aku mengatakan yang sebenarnya, dan mungkin dia juga mengetahuinya. Ini jelas cedera tersembunyi dari latihan masa lalunya. lanjutkan. Ilmu bela diri memiliki 4 alam, Ming, An, Hua, Dan. Kekuatan Ming melatih kulit, kekuatan An melatih tendon, kekuatan Hua melatih tulang dan kekuatan. Dan adalah alam abadi duniawi. Apa aku benar? Benar. Kau pasti mengandalkan masa muda dan kekuatanmu untuk secara paksa menembus kekuatan An, meninggalkan cedera tersembunyi. Belum lagi kekuatan Hua sekarang tanpa harapan. Dan sekarang, kau sudah tua dan lemah dengan vitalitas yang layu. Cedera tersembunyi ini kemungkinan besar tidak terkendali. Kau... Bocah, siapa kau sebenarnya? Beraninya menyelidikiku di belakangku. Aku adalah aku, seorang pemulung biasa. Bagaimana bisa orang biasa melihat cedera tersembunyi di tubuhku? Kakek, kau benar-benar Aduh, aku berlatih terlalu terburu-buru saat muda. pembohong. Bolehkah aku menanyakan marga Tuan dan bagaimana aku harus memanggilmu? Fang Han. Mohon Tuan Fang sembuhkan kakekku. Aku bersedia bersujud dan meminta maaf. Tuan Fang, tolong sembuhkan kakek saya. Saya bersedia bersujud dan meminta maaf. Oh, saya tidak bisa menerimanya. Saya, seorang penipu tidak pantas menerima kehormatan sebesar ini. Kau... Tuan Fang, tolong katakan yang sebenarnya. Luka tersembunyi kakek saya sebenarnya bisa diobati atau tidak? Bisa diobati dan tidak bisa. Apa maksudmu? Anda mau uang kan? Sebutkan harganya. Oh, ini bukan tentang uang. Lalu, kenapa Anda membuka lapak di sini? Tuliskan berapa yang kau inginkan. Mau 19,99 miliar. Buku ini tidak bisa menampungnya. Kamu, Kamu apanya? Aku hanya mau kau tahu. Uang tidak membuatmu boleh semena-mena. Kau mungkin kaya, tapi jangan berpikir semua orang menghargai uang lebih dari nyawa. aku... Apa? Aku seorang dokter dan ibuku bilang, seorang dokter mengutamakan moralitas. Menyelamatkan orang adalah prinsipku, bukan mencari uang. Dari perkataanmu, jika semua orang hanya peduli uang, bagaimana dengan mereka yang tidak punya uang? Apakah mereka tidak akan diobati jika tidak punya uang? Apakah orang miskin harus menunggu mati? Bukan begitu. Lalu apa? Kalian bukan orang biasa mana mungkin benar-benar peduli dengan kehidupan orang biasa. Lalu apa? Kalian bukan orang biasa mana bisa benar-benar peduli pada kehidupan orang biasa. Tidak, aku tidak. Aku bukan tidak peduli pada kehidupan orang biasa. Tuan Fang, maaf. Cucuku hanya terlalu cemas karena khawatir keluarga Kiao selalu mengutamakan kebajikan dan membantu sesama. Kamu bisa cari tahu, keluarga kami tidak pernah menindas orang biasa. Keluarga Kiao pernah dengar. Lu Oksue minta maaf pada Tuan Fang. Minta maaf. Tuan Fang, maaf. Aku seharusnya tidak menilaimu dengan pola pikir picik. Kupertimbangkan kakekmu untuk memaafkanmu. Bagus, Tuan Fang. Beritahu aku bagaimana cara menyembuhkan kakekku. Aku akan menyetujui apapun yang kamu katakan. Baru saja diberi pelajaran dan kamu sudah bertingkah sombong lagi. Apakah kamu setuju jika aku menikahimu? Kamu... Baiklah, selama kamu bisa menyembuhkannya, aku setuju. Lupakan saja. Temperamenmu terlalu buruk, aku tidak menyukaimu. Kamu... Bukannya aku tidak mau, tapi waktunya belum tiba. Aku masih kekurangan bahan OBT. Bisa disembuhkan, tapi tidak sekarang. Kalau begitu, bolehkah aku bertanya, Tuan Fang, kapan bisa diobati? Kalau begitu, boleh saya tanya, Tuan Fang, kapan kira-kira bisa mengobatinya? 3 hari. Setelah 3 hari, saya akan datang untuk mengobati Tuan Kiao. Jangan-jangan kau tidak bisa menyembuhkannya dan ingin mengulur waktu untuk kabur? Oksue, jangan tidak sopan pada Tuan Fang. Nona Kiao, tidak bisakah kita punya sedikit kepercayaan?
Aku pergi mencari ramuan. Mengapa aku harus lari? Keluarga kami punya semua ramuan. Apa yang kau butuhkan? Apa kau punya buah vermilion berusia 100 tahun? Tidak. Ginseng berusia lebih dari 200 tahun. Apa kau punya? 2 yang berusia 100 tahun? Kau punya suami seberat 120 pon. Saya berikan 2 yang masing-masing 60 pon. Oke? Ya, tentu saja tidak. Kesalahan kecil dalam khasiat bisa berakibat fatal. Jadi tidak boleh ada kesalahan. Buah vermilion yang kau sebutkan, saya belum pernah mendengarnya. Biarkan saya ikut denganmu. Nona, setiap orang punya rahasia. Tempat yang saya tuju, hanya saya yang bisa masuk. Jangan menghambat, Tuan Fang. Tuan Fang, 3 hari lagi saya akan menunggumu di kediaman Kiao. Kuingat kau, jika kau berani datang dalam 3 hari, saya akan membuatmu membayar. Departemen Kebersihan Langit, Direktur Sementara, Fang Han. Dengarkan penganugerahan ini. Atas perintah Kaisar Langit, Direktur Sementara Departemen Kebersihan, Fang Han, mengusulkan sistem untuk mengklasifikasikan sumber daya kultivasi, daur ulang, dan penggunaan kembali, serta mempromosikannya di seluruh Istana Langit, sangat meningkatkan kebersihan dan menghemat sumber daya kultivasi. Oleh karena itu, dia diperintahkan untuk secara resmi menjadi direktur tetap dan selanjutnya dengan rajin menjalankan tugasnya, memenuhi tanggung jawabnya. Terima kasih, Yang Mulia Kaisar Langit. Selamat rekan Tao Fang Han atas resminya menjadi pejabat langit. Terima kasih, Yang Mulia Dewa, atas rekomendasi Anda, dan saya akan membalasnya dengan murah hati di masa depan. Rekan Tao Fang, Anda terlalu baik. Mulai sekarang, Anda bisa memanggil saya Tetua atau kakek. Hamba tidak berani. Yang Mulia Dewa, Anda terlalu memuji hamba. Bolehkah saya bertanya, Yang Mulia Dewa, pangkat berapa Direktur Departemen Kebersihan ini? Ini... ya, Saya hanya orang biasa, tapi bicaralah dengan bebas. pejabat langit dibagi menjadi 18 pangkat. Rekan tahu, Anda berada di pangkat ke-18 sebenarnya hanya seorang penyapu. Kultivasi saya rendah, tapi bisa terdaftar sudah cukup bagi saya. Yang Mulia Dewa, energi spiritual di alam fana langka membuat kultivasi sulit. Mungkinkah ada eliksir untuk membantu kultivasi saya? Rekan Taofang, ini sebidang tanah subur dan beberapa benih eliksir. Setelah menanamnya, mereka berakar dalam sehari, berbunga dalam 2 hari, dan matang dalam 3 hari. Terima kasih Yang Mulia Dewa, terima kasih. Terima kasih lagi Yang Mulia Dewa. Apa? Pria itu mendekati keluarga Kiao. 3 hari lagi, dia akan mengobati Pak Tua Kiao. Tepat sekali. Apakah Pak Tua Kiao bingung atau pria itu telah menyihirnya? Bisakah pemulung menyembuhkan penyakit? Tuan Muda Xiao, menurutku Fang Han ini dia tidak pernah mengambil risiko. Aku khawatir dia benar-benar punya beberapa keahlian. Apa yang sudah kau temukan? Tidak ada yang mau ditamikan. Dia hanya makan, tidur, mengumpulkan barang bekas, dan menemani ibunya jalan-jalan. Tidak ada yang lain. Cingnya, menurutku pacarmu itu gila uang. Berani menipu Pak Tua Kiao, dia mungkin dalam masalah besar. Dia sendiri yang mencari masalah. Kami kira dia akan hidup damai, mengumpulkan barang bekas seumur hidupnya. Tapi dia tidak bisa diam. Mungkin itu takdirnya. Keluarga Kiao sangat kuat, dan pria tua itu bahkan lebih tak terduga. Kalau tidak, keluarga Xiaoku sudah lama menyatukan Provinsi Jiang. Jika dia benar-benar sakit, itu bagus. Tuan Muda Xiao juga pewaris medis. Mengapa tidak kita pergi dan melihat sendiri? Pertama, kita bisa membongkar penipuan itu dan berteman dengan keluarga Kiao. Kedua, kita bisa menyelidiki rahasia keluarga Kiao, melihat apakah Pak Tua Kiao adalah harimau kertas. Oh, Cingnya, kau benar-benar wanita yang cerdas. Bersamamu, aku seperti ikan di air. Tuan Muda Xiao. Kirim kartu kunjungan. 3 hari lagi kita akan menonton drama di kediaman keluarga Kiao. Oh, dunia ini sempit sekali. Fang Han, kenapa kamu tidak memungut sampah hari ini dan apa yang membawamu ke sini? Kalian berdua dan aku tidak punya dendam yang mendalam. Aku tidak ingin membahas masa lalu. Kamu boleh pergi. Fang Han, kenapa kamu selalu bertingkah seperti orang suci? Apa kamu benar-benar semulia itu? Atau kamu hanya memakai topeng munafik dan sebenarnya cuma penipu? Zhao Qingya, saat kita bersama dulu,
Mungkin kita tidak saling mencintai, tapi setidaknya kita saling menghormati. Kenapa sekarang dari mulutmu yang 37 derajat, kamu mengucapkan kata-kata sedingin itu? Fang Han, kamu tidak perlu setajam lidah itu di sini. Orang lain mungkin tidak mengenalmu, tapi bukankah aku mengenalmu? Aku datang ke sini untuk menyelamatkan hidupmu. Ikuti saranku dan berhentilah menipu orang. Kembalilah ke tempat asalmu. Jadi, kamu tahu kenapa aku di sini? Untuk menyembuhkan. Seorang pemungut sampah berani bilang dia bisa menyembuhkan penyakit, itu seperti menepuk lalat dan menyebutnya berburu. Fang Han, sebagai teman aku menyarankanmu untuk tidak membuat masalah. Jangan berpikir untuk menaiki tangga sosial. Takdirmu adalah memungut sampah. Kamu harus menerima nasibmu. Berhentilah berdebat. Luo Xue, seorang penipu datang ke rumahmu. Aku akan membantumu mengusirnya. Tuan Fang, Anda menepati janji Anda. Silakan masuk. Luo Xue, dia penipu pemungut sampah. Jangan sampai tertipu olehnya. Beraninya kau memanggilku Luo Xue? Tolong panggil aku Nona Kiao. Nona Kiao, dia benar-benar penipu. Dia adalah mantan pacar Qingya selama 3 tahun. Qingya paling tahu kan? Ya, Nona Kiao. Fang Han benar-benar hanya pemungut sampah. Jangan tertipu olehnya. Tuan Fang, tidakkah Anda akan menjelaskan? Tidak pernah dengar. Tidakkah kau dengar orang bisa berubah? Dia dan aku sudah berpisah 3 tahun. Lupakan penampilan baru, kau butuh kaca pembesar. Berhenti membuat alasan, Fang Han. Nona Kiao tidak akan tertipu olehmu. Dia benar-benar mantan pacarmu. Seleramu tidak terlalu bagus. Di masa muda, siapa yang tidak bertemu beberapa bajingan? Kalian semua. Nona Kiao, kau tidak percaya padaku. Jika terjadi sesuatu yang salah, kau akan menyesalinya. Tuan Fang adalah tamu terhormat yang kakekku undang untuk pengobatan. Jika kalian punya keluhan, kalian boleh pergi sendiri. Hei kau. Tuan Fang, silakan masuk. Baiklah, aku akan masuk dan membongkarmu. Tuan Fang, Tuan Muda Xiao dan keluarga Kiao kami sudah berteman turun-temurun. Mendengar saya tidak enak badan dan bersikeras datang menjenguk saya secara pribadi, bukan berarti saya tidak mempercayai Anda. Tetua Kiao, dokter tidak mengenal batas, dan lebih banyak pikiran, lebih bijaksana. Lagi pula, saya juga ingin bertukar pikiran dan belajar dengan pewaris keluarga medis. Nak, kau akan menangis sebentar lagi, periksa nadinya. Saya sudah mendiagnosisnya. Silakan Tuan Muda Kiao, periksa nadinya. Tetua Kiao, biar saya periksa nadi Anda dulu. Suaranya kuat dan penuh, kulitnya kemerahan, dan nadinya stabil serta kuat. Orang tua ini bisa hidup setidaknya 30 tahun lagi. Keluarga Xiao kami ingin mendominasi dunia bisnis Provinsi Jiang, tapi itu sulit. Bagaimana, Tuan Muda Xiao? Tetua Kiao sehat dan tidak memiliki penyakit. Mungkinkah Anda ditipu oleh anak ini? Tetua Kiao telah terkemuka di Provinsi Jiang selama puluhan tahun. Bisakah saya menipu Tetua Kiao? Apa menurutmu Tetua Kiao itu bodoh? Tetua Kiao, biar saya periksa Anda lebih cermat. Biar saya periksa lapisan lidahnya lagi. Benar-benar tidak terlihat ada masalah. Dia tidak terlihat seperti orang yang tidak tahu apa-apa. Tapi untuk mendeteksi penyakit Tetua Kiao, dia jauh dari itu. Tetua Kiao, saya berani mengatakan Anda benar-benar sehat. Tuan Muda Xiao, Anda sebaiknya mundur sekarang. Sakit atau tidak, saya tahu tubuh saya sendiri dengan jelas. Tuan Fang, tolong periksa saya lagi. Seperti sebelumnya, tidak ada yang berubah. Sekarang ada rencana perawatan yang membutuhkan konfirmasi dari Tetua Kiao. Mohon bicara terus terang, Tuan. Kondisi ini laten, terlihat normal, tetapi begitu meletus, seperti sungai yang meluap, tak terbendung. Jadi kita harus terlebih dahulu mengeluarkan lesi, melepaskan energi patogen, menyegel patogen, menghilangkan akar penyebab, dan menyehatkan vitalitas. Namun prosesnya akan sangat menyakitkan dan membutuhkan keputusan dari Tetua Kiao. Saya tidak ragu. Saya mengundang Tuan Fang ke sini karena saya percaya pada Anda, Tuan. Jadi lanjutkan dengan perawatannya. Baiklah. Luo Xue, mundurlah. Jarum perak menembus Tianmen. Dan Zong, Hai, tarik. Tetua, tahanlah. Kakek, Sudah kubilang orang ini punya niat buruk. Dia mencoba membunuh Tetua Kiao. Ini adalah langkah pertamaku untuk memicu luka lama tersembunyinya. Jika Tetua Kiao tidak bisa menahan ini, maka kita hanya bisa menyegelnya
dan membiarkannya seperti sebelumnya. Obati. Tuan Fang, lanjutkan dengan perawatannya. Hidup atau mati, saya tidak akan menyalahkan Tuan Fang sama sekali. Kesempatan telah tiba. Orang tua bodoh ini mencarinya sendiri. Kalau begitu jangan salahkan aku karena mencaplok keluarga Xiao. Jarum Xuanyuan beredar di seluruh tubuh. Dicabut. Bapak Fang, bagaimana keadaan kakek saya? Cedera dalam lama Bapak Xiao merusak meridian, menyebabkan penyumbatan. Saya harus mengaktifkan cedera dalam itu untuk membersihkan meridian agar bisa diperbaiki. Ini sangat menyakitkan, namun tidak ada ancaman jiwa. Semua meridian sudah bersih. Selesai. Hei, kakek. Bagaimana perasaanmu? Meskipun merasa lemah di sekujur tubuh, tapi rasanya seperti sebelumnya. Saya membawa batu berat, sekarang batu itu sudah hilang, jauh lebih lega. Bapak Fang, tubuh kakek saya kapan akan pulih? Tubuh Bapak Xiao membutuhkan satu langkah terakhir, yaitu pemulihan. Saya akan menulis resep. Menggunakan buah vermilion dan ginseng berusia lebih dari 200 tahun. Pulihkan selama sebulan. Tubuh Bapak Xiao tidak hanya bisa pulih sepenuhnya, tapi juga meningkat lebih jauh, mencapai tingkat seni bela diri Huajin. Kedengarannya bagus, tapi 200 tahun, barang-barang ini tak ternilai harganya dan tidak tersedia. Di mana kita bisa menemukannya? Tubuh Bapak Xiao mungkin tidak bisa dipulihkan dengan baik, kan? Saya punya. Fang Han, jangan bercanda. Kamu sangat miskin sampai tinggal di ruang bawah tanah dan masih saja berpura-pura. Utuh dengan semua akar, kualitas sangat baik, tidak mungkin, barang berharga seperti itu, bagaimana kamu bisa memilikinya? Dalam kondisi sempurna, kualitasnya sangat bagus, tidak mungkin, barang berharga seperti ini, bagaimana bisa kau memilikinya? Mungkin karena aku punya karakter yang baik. Luo Sue, siapkan 10 juta rupiah sebagai biaya konsultasi Dr. Fang dan antarkan ke rumahnya. Ini kakek. 10 juta rupiah untuk mengobati penyakit. Fang Han, aku tidak pernah menyangka kau akan punya hari untuk membalikan keadaan. Aku benar-benar tidak mengerti. Karena kau begitu mampu, kenapa tidak kau tunjukkan lebih awal? Kalau tidak, aku tidak akan. Tidak akan apa, kau menyesalinya? Tapi belum terlambat untuk menyesal sekarang. Tuan Xiao, Tuan Xiao. Tuan Xiao. Dr. Fang, keahlian medismu luar biasa. Kenapa repot-repot mendirikan kios lagi dan menderita angin dan matahari? Mengapa tidak menjadi pengikut keluarga Kiauku saja? Aku sudah terbiasa. Ibuku memerintahkan, dengan keahlian medis seperti ini, aku harus membuka klinik untuk memberi manfaat bagi masyarakat. Dr. Fang, kau memiliki belas kasih seorang dokter. Bolehkah aku bertanya siapa gurumu? Mungkin itu. Diajarkan oleh dewa. Tetua Kiau, aku punya permintaan. Mengenai 10 juta rupiah itu, bisakah kau mengalokasikan 9 juta rupiah untuk mendirikan dana untuk membantu mereka yang tidak mampu berobat? Dr. Fang, bukankah kau masih tinggal di ruang bawah tanah? Bagaimana bisa? Aku sudah terbiasa miskin, dan kekayaan mendadak tanpa kemampuan mengelola uang adalah kutukan, bukan berkah. Di masa depan, untuk setiap rupiah yang aku hasilkan, aku hanya akan mengambil 1 bagian, dan 9 bagian akan dikembalikan kepada masyarakat. Bagus, Luok Sui, Tuan Fang menyumbangkan 9 juta rupiah, dan keluarga Kiauku menambahkan 9 juta rupiah lagi untuk bersama-sama mendirikan dana penyelamatan. Hei, Bapak Xiao. Tolong dengarkan penjelasan saya, Bapak Xiao. Hei, Bapak Xiao. Bapak Xiao, tolong dengarkan penjelasan saya. Apa yang perlu dijelaskan? Mantan pacarmu sedang berjaya, kenapa kamu tidak buru-buru menjilatnya? Bapak Xiao, apa yang Anda katakan? Saya selalu setia kepada Anda. Bapak Xiao, yang saya rasakan bukan penyesalan, melainkan kebencian. Fang Han terlalu licik dan terlalu pandai menyembunyikan diri. Saya sudah mengenalnya bertahun-tahun, namun saya tidak tahu latar belakangnya. Benar, ini terlalu aneh. Dia jelas orang biasa, tapi entah kenapa mendapatkan keterampilan medis yang luar biasa. Kecuali dia mendapatkan kesempatan yang luar biasa.
Ya, saya harus menyelidiki dengan jelas dan menggunakan semua kesempatannya untuk diri saya sendiri. Bapak Xiao, kesehatan Pak Tua Kiao akan memakan waktu sebulan untuk pulih. Selama waktu ini, kesempatan keluarga Xiao kita telah tiba. Tepat sekali. Begitu dia pulih, keluarga Xiao kita mungkin akan kehilangan semua kesempatan. Kita harus bertindak cepat untuk mencaplok keluarga Xiao. Bapak Xiao, setelah mencaplok keluarga Kiao, saya ingin Kiao Luoxue melayani saya sebagai pelayan. Mari kita lihat bagaimana dia tetap sombong. Saya jamin Anda akan puas. Saat itu, Provinsi Jiang akan menjadi milik keluarga Xiao kita. Tuan Fang, saya ingin tahu apakah Anda sudah menikah? Dulu saya sangat miskin. Pacar satu-satunya saya. Merasa kasihan pada saya. Tidak ingin menambah beban. Jadi dia tidak kabur dengan Xiao Shokun dan meninggalkan saya. Fang Han, mulutmu selalu membuat masalah. Tuan Fang, Anda berhati mulia pasti ditakdirkan untuk jodoh yang baik. Saya punya seorang cucu perempuan, baik hati dan lembut dan cukup cantik. Kakek, apa yang Anda katakan? Baik hati, saya percaya. Lembut, saya belum pernah melihat sisi itu dari Anda. Fang Han, coba katakan lagi. Di mana saya tidak lembut? Di mana saya tidak lembut? Apa kamu buta? Ah ya. Saya buta, Nona sempurna. Tapi saya terlalu liar. Tidak ingin memilikimu. Fang Han, keluar. Urusan anak muda saya tidak mengerti, Tuan Fang. Saya istirahat dulu. Kalian berdua mengobrol santai saja. Kakek, ini semua salahmu. Ah, Nona Cheo, apa kamu anjing? Menggigit siapa saja yang kamu temui? Aku akan menggigitmu. Menawarkan posisi sebagai penjaga, kamu menolak. Memintamu menikahiku, kamu bilang tidak. Lalu apa yang kamu inginkan? Baiklah, datanglah bekerja di Chao Group sebagai petugas kebersihan. Gaji 3.000, semua barang bekas milikmu. Mengumpulkan barang bekas, kedengarannya bagus. Mengumpulkan barang bekas. Baik, Kamu benar-benar ingin jadi petugas kebersihan? aku punya 3 hobi utama. Mengumpulkan barang bekas, memungut barang bekas, dan di masa depan, mengobati penyakit dan menyelamatkan orang. Pekerjaan ini, aku jago melakukannya. Kapan aku mulai bekerja? Baik. Selama kamu senang, kamu bisa datang besok. Besok tidak bisa. Aku masih punya barang bekas untuk dijual. Kalau begitu, aku akan menunggumu selesai menjual barang bekas dan datang lagi. Bagaimana? Ada satu hal yang harus kutanyakan dengan jelas sebelumnya. Kamu bilang gaji bulanan 3.000, itu sebelum pajak atau setelah pajak? Setelah pajak. Apakah kamu membayar jaminan sosial? Kami adalah perusahaan resmi. Ya, Bagaimana dengan pensiun? ya. Dan liburan? Apakah dibayar? Apakah ada ekuitas? Bagaimana dengan peluang promosi? Apakah gaji akan disesuaikan secara teratur? Apakah kita perlu absen setiap hari? Apakah tunjangan karyawan bagus? Berapa jam sehari kita bekerja? Aku tidak akan melakukan 1996. Keluar. Xiao Luoxue, kamu terlalu tertekan di hatimu. Sekarang teriakan saja. Bukankah jauh lebih baik? Keluar. Hei, kamu sudah janji 3 hari lagi. Datang dan mulai bekerja. Tugasmu hari ini adalah mencari kesalahanku. Cari tahu latar belakang orang itu. Tuan Xiao, orang itu sudah melihatku, jadi dia mungkin waspada. Apa kau tahu bagaimana babi mati? Mereka mati karena kebodohan. Aku, Xiao Xiaokun, sudah pintar seumur hidupku. Bagaimana aku bisa berakhir dengan kalian, para idiot? Oh, Rich kami mengerti. Kita menyamar. Bintang-bintang besar dengan puluhan juta penggemar itu, saat mereka memakai kacamata hitam, tidak ada yang bisa mengenali mereka. Kita juga harus memakainya. Aku tidak peduli metode apa yang kau gunakan. Cari tahu 3 hal untukku. Tuan Xiao perjuangan. Pertama, cari tahu keterampilan medis orang itu dan bagaimana dia memperolehnya. Kedua, bagaimana dia bisa memiliki ramuan obat yang begitu berharga. Ketiga, cari tahu apakah ada dalang di belakangnya. Tuan Xiao, tenang saja. Orang itu lemah seperti ayam. Jika dia tidak berani bicara, kami akan memukulinya begitu parah sampai ibunya pun tidak mengenalinya. Pergi, aku akan menunggu kabarmu.
Nanti kalian semua pakai kacamata hitam. Di tempat, perhatikan sinyalku. Saat aku memberi sinyal, kalian bertindak. Baik, Bang Long. Ayo so pergi, naik ke kendaraan kita. Mari bersenang-senang dengan orang itu. Bang Long, ayo naik taksi. Diam. Cepat keluar, pergi cepat keluar, cepat enyat. Hei, peramal, kamu. Hei, jual. Nah, bagaimana kamu menjual jok ini? 100.000. 100.000. Kamu bahkan lebih serakah dariku. Hei, terbuat dari emas, terbuat dari berlian. Ini dijual semahal itu? Kak, sekarang di mana ada yang memakai emas dan perak? Terlalu norak. Orang yang benar-benar kaya dan berkuasa semua memakai giok dan permata. Aku memakai emas terlihat sangat rendah status. Tidak pernah dipakai, tidak tahu. Kalau begitu, milikmu dijual terlalu mahal. Hei, aku akan sebutkan harga. 1 buah, 20. Kak, jangan bercanda. Ini adalah giok peri kelas atas. Dikatakan berada di alam peri, digunakan untuk memurnikan ki. Setelah memakainya, berbagai menguatkan tubuh dan mempercantik. Kamu pikir mahal, aku juga berpikir begitu. Wise, pilih 5. Baik. 4, 5. Hei kak, total 550.000. Tunai atau transfer? Nah, apakah giokmu selalu? Apakah giokmu ini asli? Kak, apa maksudmu? Tidak apa-apa. Aku hanya bertanya padamu, apakah giok ini benar-benar asli? Semua orang di sini tahu, aku sudah lama berjualan di sini. Menjual barang di lapakku. Apa aku berani menjual giok palsu padamu? Aku hanya bertanya, giok ini apakah dijamin asli? Kenapa banyak omong kosong? Apa kau sengaja mencari masalah? Jadi kau mau atau tidak? Jika giok ini asli, aku pasti akan mengambilnya. Dan jika palsu, aku akan memakannya. Senang sekarang? Hei, makan saja kalau begitu. Bagaimana aku bisa percaya itu? Ayo, makan satu dan tunjukkan padaku. Jika kau benar-benar memakannya, aku akan percaya padamu. Dan jika itu asli, aku akan membelinya. Aku mengerti sekarang. Kau hanya mencari masalah, bukan? Lalu, kenapa buang-buang cuma kata? Kau memecahkan giokku. Kak Long, kau baik-baik saja. Adit. Tangkap dia. Kak, bukan tadi kau bilang untuk memperhatikan isyaratmu? Dia berani menyerang duluan. Tangkap dia. Dia berani menyerang duluan. Tangkap dia untukku. Aduh. Aduh, maaf. Aku baru belajar beberapa gerakan bela diri dan tidak mengontrol kekuatannya dengan baik. Nak, kau tunggu saja. Kami tidak akan melepaskan ini. Tunggu sebentar. Aku tidak bilang aku akan melepaskan ini. Apa yang kau inginkan? Bicara, siapa yang mengirimmu? Tidak mau bicara ya? Kau? Tampar dia. Tidak mau pergi ya? Kalau begitu aku akan menamparmu. Aku akan mengkening. Kak Long, pukulanku lebih ringan darinya. Tahan saja. Tapi penching repeat. Nak, engkau berani memukulku? Kau tidak akan bicara ya? Kau? Aku. Tampar dia lagi. Kak Long, kau. Tahan saja. Bicara, siapa yang mengirimmu? Aku tidak akan memberitahu. Jika aku tidak memberitahu, aku akan dipukuli. Jika aku memberitahu, aku akan mati. Baiklah, kau punya nyali. Kalian bertiga buat lingkaran untukku. Kau pukul dia dan tanyai dia. Kau pukul dia dan tanyai dia. Dalam lingkaran sampai ada yang bicara. Kita badi sinyamu. Siapa yang mengirimmu? Tipe cuan pada ipan paco. Kak Long, katakan saja padaku. Jika mukul ini penshot, kita tidak akan selamat. Ya Kak Long, lihat wajahku bengkak semua. Baiklah. Aku akan bicara. Tidak perlu bicara. Aku.
Sejak pertama kali melihatmu, aku tahu malam itu, yang menyerangku adalah kalian. Sekarang kita impas. Fang Han, kau terlalu kejam. Kenapa kau tidak memberitahu kami lebih awal? Penpo, kenapa tidak bilang lebih cepat? Ya seharusnya kau memberitahu kami. Aku hanya ingin kalian mendapat pelajaran. Alih-alih memilih jalan yang benar, kalian malah memilih jalan yang bengkok. Jika aku tidak memberi kalian pelajaran, orang lain yang akan melakukannya. Fang Han, keluarga Xiao Sangitku. Perintah Xiao Xiao Kun, kami harus patuh. Kau tidak tahu betapa kuatnya mereka. Pergilah sejauh mungkin. Pergi dan katakan pada Xiao Xiao Kun, pelaku kejahatan akan menemui ajalnya. Jika dia jatuh ke tanganku lagi, aku akan membuatnya membayar. Kumpulan orang bodoh, bahkan seorang pemulung pun tidak bisa kalian tangani. Untuk apa aku memelihara kalian? Tuan Xiao, pria itu ilmu bela dirinya tiba-tiba menjadi sangat kuat. Kami bahkan tidak melihatnya dan sudah terlempar olehnya. Kalian... Tuan Xiao, sepertinya masalah ini bukan salah mereka. Tidak ada yang bisa membayangkan bahwa Fang Han telah berkembang begitu cepat. Pergi, enyah dari sini. Tuan Xiao, tenanglah. Hanya untuk satu Fang Han, itu tidak sepadan. Keluarga Kiao adalah target kita yang sebenarnya. Memang, mengetahui beberapa jurus bela diri bukanlah masalah besar. Keluarga Xiaoku mempekerjakan banyak seniman bela diri kuno dan jumlahnya tidak sedikit. Bahkan memiliki master abadi dari sekte Tianyuan dan akan menghadapinya cepat atau lambat. Kita gagal dengan Fang Han. Kita perlu mencari cara untuk segera menangkap Hao Luoxue. Bagaimanapun, Tuan Tua Kiao tidak mengurus urusan. Mengendalikan Kiao Luoxue berarti mengendalikan seluruh keluarga Kiao. Tepat sekali. Aku akan membuat 2 persiapan. Ibuku dekat dengan Nyonya Tua Chao. Di satu sisi minta dia menghubungi Nyonya Tua itu untuk aliansi pernikahan. Di sisi lain, kita langsung menangkap Xiao Luoxue dan menjadikannya kesepakatan yang sudah selesai. Dia, Xiao Luoxue, tidak akan pernah lepas dari genggamanku. Tapi Kiao Luoxue cerdik dan cakap. Mencoba menangkapnya tidak akan mudah, aku khawatir. Keluarga Kiao selalu ingin berekspansi ke luar negeri, tapi hanya keluarga bayi dari Tiandu yang memiliki kemampuan seperti itu. Aku akan menggunakan nama keluarga bayi untuk mengiriminya pesanan luar negeri senilai $1 miliar, dan dia pasti akan terpancing. Lagi pula, bahkan jika kita gagal, kita masih punya Nyonya Tua Chao sebagai rencana cadangan. Tuan Xiao, rencana Anda sempurna. Kayak sempurna. Brilian. Xiao Luoxue, kali ini lihat bagaimana kau bisa melarikan diri. Fang Han, mengejutkan. Pekerjaan bersih-bersihmu bagus. Ya, itu keahlianku. Selalu begitu. Cantik. Apa cantik? Aku tidak tahu maksudmu. Niat pengecut, tidak punya keberanian, dan tak tahu malu. Apa? Niat pengecut? Tidak punya keberanian? Maksudku barang yang kamu jatuhkan? Apakah kamu menginginkannya kembali? Kamu? Kembalikan. Hei, ini adalah benang merah takdir, tidak boleh hilang. Kembalikan sekarang. Hidungmu berdarah. Tidak mungkin. Ini. Oh, Serahkan. Luoxue, kabar baik. Xiao Xiao Kun. Kabar baik apa yang pantas kau laporkan padaku? Tentu saja. Oh, bukankah ini Dr. Fang yang terkenal itu? Bagaimana bisa? Di tempat Nona Chiao malah bersih-bersih? Saya melakukan apa yang saya suka, bukan urusanmu. Nona Chiao, ini salahmu. Dr. Fang dengan bakat seperti itu, bagaimana bisa kau membiarkannya bersih-bersih? Jika dia ingin bekerja, mengapa tidak menjadi sopirku saja? Saya akan memberimu 50.000. Xiao Xiao Kun, kau tidak perlu menabur perselisihan antara saya dan Fang Han. Apa yang dia suka lakukan adalah kebebasannya. Saya tidak ikut campur. Jika kau punya sesuatu, katakan saja. Ada proyek 10 miliar yang ingin saya kerjakan dengan grup Chiao. 10 miliar? Hal sebaik itu, dan kau memikirkan grup Chiao? Ini dari perdagangan luar negeri keluarga Bai Tiandu. Saya ingin memonopolinya, tapi saya tidak bisa menanganinya. Di seluruh provinsi Jiang, yang memenuhi syarat untuk bersekutu dengan keluarga Xiao, hanyalah grup Chiao. Keluarga Bai Tiandu. Jangan bohongi saya. Masalah sebesar ini, beraninya saya berbohong? Bai Feiyun, Tuan Muda Bai, telah tiba di Provinsi Jiang. Malam ini pukul 8, dia akan datang ke klub saya. Saya datang khusus untuk mengundangmu ikut. Ayo pergi. Nona, saya lihat orang ini matanya melirik ke sana kemari, gelisah dan tidak tenang. Jelas-jelas berbohong.
Saya akan ikut denganmu. Nona. Aku lihat orang ini. Matanya melirik ke sana kemari gelisah. Jelas berbohong. Aku akan ikut denganmu. Fang Han, jangan memfitnahku. Dalam masalah sebesar ini beraninya aku bicara omong kosong. Lagi pula, ini adalah rahasia bisnis. Hak apa yang kau punya untuk ikut? Fang Han, jangan khawatir. Ini menyangkut keluarga bayi dari Tiandu. Dia tidak punya nyali. Luok Sue, silakan. Anjing yang terpojok melompati tembok, kelinci yang terpojok menggigit. Tuan Tua Xiao, pilar stabilitas ini telah tumbang. Keluarga Xiao kemungkinan sedang memainkan permainan besar. Kita harus waspada. Sudah selarut ini Tuan Bai. Kenapa dia belum tiba? Tetap tenang. Penerbangannya tertunda, dia sudah dalam perjalanan. Mari kita minum dulu. Romane Conti seharga $1 juta. Ayo, untuk keluarga kita yang bersatu untuk berekspansi ke luar negeri. Bersulang. Kenapa aku pusing sekali? Pusing. Benar, hehehe. Keluarga Bai tidak pernah datang. Kau berani menggunakan keluarga Bai untuk menipuku? Keluarga Bai tidak datang. Kamu berani menggunakan keluarga Bai untuk menipuku? Luok Sue, jangan salahkan aku karena menipumu. Salahkan dirimu sendiri karena terlalu naif. Apa maksudmu? Kamu tidak punya Tuan Tua Kiao, kekuatan penstabil untuk menjaga semuanya tetap terkendali. Selama aku mengendalikanmu, aku akan mengendalikan seluruh keluarga Kiao. Mengerti? Hehehe. Nona Kiao, kamu biasanya tinggi dan perkasa. Tidak pernah menyangka kamu akan berakhir di tangan kami. Ini semua adalah rencanamu. Fang Han akan datang menyelamatkanku. Hah, lupakan saja ide itu. Bahkan jika pemulung itu bisa datang, apa yang seharusnya Tuan Xiao lakukan sudah selesai. Jangan khawatir, posisi nominal itu akan kuserahkan padamu. Qingya, aku suka kepekaanmu, jangan khawatir. Setelah aku mengendalikan keluarga Xiao, apa yang menjadi milikmu akan kubayar 2 kali lipat. Tidak tahu malu. Aku lebih baik mati daripada membiarkanmu berhasil. Lu Oksua, aku khawatir kamu bahkan tidak akan punya kesempatan untuk mati. Sama sekali, hahaha. Siapa Vivian Kamsharo? Ini adalah ada klub pribadi tindik terbuka untuk umum. Lu Oksue, terima saja nasibmu hari ini, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Xiao Kun, coba sentuh dia. Xiao Kun, coba sentuh dia. Fang Han, bagaimana kau bisa masuk? Fang Han, kau akhirnya datang. Tidak apa-apa sekarang dengan aku di sini. Tidak ada yang bisa mengganggumu. Sekumpulan orang tidak berguna, penjaga. Berhenti berteriak. Anak buahmu sudah kuurus, Xiao Kun. Masalah hari ini bagaimana kau ingin menyelesaikannya? Apa maksudmu? Aku hanya mengundang Nona Xiao untuk minum. Tidak terjadi apa-apa. Apa yang bisa kau lakukan padaku? Tepat sekali, Nona Kiao sendiri tidak tahan minum. Apa hubungannya dengan kami? Xiao Kun, kau berkali-kali menantangku berulang kali. Sekarang kau benar-benar telah melewati batas kesabaranku. Oh, begitukah? Jadi apa yang bisa kau lakukan? Aku adalah tuan muda keluarga Xiao. Apa yang bisa kau lakukan padaku? Menurutmu apa yang bisa kulakukan padamu? Lepaskan. Fang Han, lepaskan dia. Kau tidak bisa melawan keluarga Xiao. Fang Han, lepaskan aku. Sebutkan syaratmu. Fang Han, lepaskan aku. Sebutkan syaratmu. Aku akan menawarkan 10 juta. Aku tahu kau menjalankan yayasan yang menyediakan bantuan darurat dan medis. Aku akan menyumbang 50 juta. Aku akan menyumbang 50 juta. 100 juta. Aku akan menyumbang 100 juta untuk membantu amal. Hanya itu yang bisa kubayar. Xiao Kun, tanpa bukti aku tidak bisa menyentuhmu. Tapi kau sendiri yang bilang, kau akan menyumbang 100 juta.
Sumbangkan sekarang. 100 juta. Aku tidak bisa membayarnya sekaligus. Bisakah aku membayar dengan cicilan? Cicilan. Xiao Kun, ingat. Aku hanya seorang pemulung. Ada pepatah lama, orang tanpa alas kaki tidak takut pada siapapun yang memakai sepatu. Aku akan menyumbang. Halo, segera transfer 100 juta ke Yayasan Kiao. Jangan tanya kenapa, sekarang juga, segera. Xiao Xiao, 100 juta. Ditransfer ke Dana Xiao. Xiao Kun, kuharap kau akan bersikap baik. Luoxue, ayo pergi. Tuan Xiao, kau baik-baik saja. Bagaimana aku bisa baik-baik saja setelah kehilangan 100 juta? Aku akan mencari seorang ahli untuk sepenuhnya menyingkirkan penghalang ini. Fang Han, terima kasih sudah menyelamatkanku. Kamu bisa mengajukan permintaan. Aku akan menyetujui apapun. Kenapa kamu terus mengatakan ini? Ini sudah kedua kalinya. Benar sekali. Jadi kamu harus memanfaatkan kesempatan ini. Pikirkan apa yang benar-benar kamu butuhkan. Aku ingin kamu. Fang Han, kamu terlalu belak-belakan. Kamu tidak punya sopan santun. Belak-belakan apa? Aku belum selesai bicara. Dan sopan santun? Aku ingin kamu membantuku menjalankan dana ini. Cih, aku ingin kamu mengambil 1 miliar rupiah itu dengan kecepatan tercepat untuk membantu mereka yang membutuhkan. Oh, kamu tidak berpikir aku akan mengambil keuntungan dan menuntut pembayaran kembali, kan? Kamu, baiklah, aku akan membantumu. Itu 1 miliar rupiah. Apa kamu tidak sakit hati? Hah, uang semua orang menyukainya. Kamu tidak bisa membawanya mati. Seorang pria sejati mencintai kekayaan, tetapi memperolehnya dengan benar. Kekayaan yang didapat secara tidak benar ini harus digunakan dengan benar. Itu berarti tetap setia pada aspirasi awalmu. Fang Han, aku akui aku benar-benar meremehkanmu. Baiklah, aku akan membantumu. Begitu saja. Bukan karena kamu sudah jatuh cinta padaku, kan? Pergi sana, pergi. Hei. Ada sebuah rumah di sini. Jangan menolak. Ini bukan untukmu, ini untuk Bibi. Dia sudah sangat tua. Jangan tinggal di ruang bawah tanah lagi. Waspada, sebentar lagi, Master Ma dari Sekte Tianyuan akan segera tiba. Cepat. Tanpa aku, Matian Bao, jalan keabadian akan menjadi malam abadi. Selamat datang, Master. Silakan masuk, Master. Mari kita bicara dulu. Kau bersusah payah mengundangku ke sini. Siapa yang ingin kau bereskan? Aku akan nagih. Akaknya mau pergi membunuhnya. Master, Anda datang dari jauh, istirahatlah sebentar. Dia hanya karakter kecil, biarkan dia melompat-lompat sedikit lagi. Pergi, minumlah teh. Aku suka kata-katamu, anak muda sangat suka. Jangan khawatir. Urusanmu aku yang akan menanganinya. Ayo pergi. Tunggu apa lagi, Master sudah tua, bantu dia. Ah, tidak perlu. Meskipun aku terlihat seperti sudah lebih dari 70, tapi kultivasiku telah kembali ke keadaan semula. Oh, lihat, Master, seperti yang diharapkan, seni abadi Anda sangat mendalam. Melihat Anda terlihat tidak lebih dari 40. Tapi orang itu cukup terampil dalam seni bela diri. Anda tidak boleh ceroboh. Seni bela diri adalah tingkat tanda variandah. Ketika aku naik, aku akan menunjukkan keahlianku padamu. Silakan duduk, Guru. Long Yu, laporkan kepada Guru. Informasi tentang anak itu. Guru anak itu berbahaya. Hanya dengan beberapa pukulan, kami bertiga tidak ada yang bisa mendekat. Dan gerakannya sangat cepat. Kami bahkan tidak bisa melihat dengan jelas. Kami dikalahkan. Itu bukan kemampuan sejati. Seni bela diri seperti itu dibandingkan dengan teknik abadi yang aku kembangkan. Bahkan tidak layak untuk mengikat sepatuku. Guru, mengapa tidak menunjukkan kekuatanmu kepada kami agar aku tahu apa yang kita hadapi? Baiklah, aku akan menunjukkan gerakan paling dasar. Datang dan pukul aku. Itu tidak terlalu pantas. Pukul saja aku. Aku bahkan tidak akan melihat, kau tidak akan bisa menyentuhku. Tidak, maksudku, aku tidak pernah belajar seni bela diri. Tinjuku tidak punya kekuatan. Baiklah, ambil pisau. Dan tusuk aku. Hah? Guru, itu pisau sungguhan. Tusuk aku, berhenti Bishire. Apa kau kehabisan energi atau koma gamira?
Semua seni bela diri di dunia bisa menghancurkan benda padat apapun, tapi kecepatan saja tidak terkalahkan. Semua seni bela diri di bawah langit tak terkalahkan. Hanya kecepatan yang tak terpatahkan. Guru kungfu yang luar biasa. Ini profesionalisme. Ini bukan apa-apa. Keahlianku yang sebenarnya bukan kecepatan tapi ketangguhan. Itu tak bisa dihancurkan. Bawa pisau lain dan terus tusuk. Lihat, dia bahkan tidak bisa menembus aura pelindungku. Aku bahkan tidak menyerang dan dia jatuh. Jika aku mengerahkan kekuatanku, aku bisa mengambil nyawanya dari jauh, semudah membalik telapak tangan. Guru abadi, ahli, Anda benar-benar satu dari 10.000 seorang master tak tertandingi. Ah, ini bukan apa-apa. Aku hanyalah pemimpin sekte saat ini dari sekte Tianyuan. Para sesepuh dan pendiri kami sebelumnya adalah tokoh abadi legendaris. Guru abadi, keluarga Kiao memiliki seorang sesepuh Kiao yang kekuatannya dikatakan telah mencapai puncak. Aku ingin tahu apakah Anda memiliki kepercayaan diri? Puncak memang adalah batas para master fana. Namun seni abadi kami sangat mendalam. Tak tertandingi dengan manusia fana. Kalau begitu mohon Guru abadi, ikutlah denganku ke keluarga Kiao. Dukung aliansi pernikahanku dengan keluarga Kiao. Provinsi Jiang ini akan menjadi wilayah kekuasaan kita. Apa, Patriark? Apakah Anda sudah pikun? Bagaimana bisa Anda ingin menikahkan Luok Sue dengan seorang pemulung? Saya tidak setuju. Oh, orang hebat tidak dinilai dari latar belakangnya. Dia memiliki keterampilan hebat dan menyembuhkan penyakit saya. Sebaliknya, saya khawatir Luok Sue tidak cukup baik untuknya. Banyak yang bisa menyembuhkan penyakit. Tapi bisakah dia mengelola perusahaan? Bisakah dia membuat keluarga Kiao makmur? Keluarga mereka tidak sepadan. Luok Sue juga tidak akan bahagia. Kekayaan dan kekuasaan bagi pria luar biasa seperti dia hanyalah awan yang berlalu. Sebaliknya, jika Luok Sue menikah dengannya, dia mungkin mendapatkan berkah tak terduga. Tidak, sama sekali tidak. Nyonya Xiao sudah berbicara dengan saya. Saya sudah setuju untuk bersekutu dengan keluarga Xiao. Itu adalah aliansi yang kuat. Apalagi Tuan Muda Xiao akan datang melamar. Beraninya kamu membuat keputusan sendiri? Saya sudah meminta Luok Sue membawa Fang Han ke sini. Kita akan menetapkan pernikahan hari ini. Cih, kebetulan saya juga sudah mengatur dengan keluarga Xiao untuk datang melamar hari ini. Dan mereka membawa pemimpin sekte Tianyuan sebagai mak comblang. Apa? Keluarga Xiao, pemimpin sekte Tianyuan? Oh, kamu mengundang serigala masuk rumah. Ini bencana. Malapetaka, Patriark, saya baru pergi 2 bulan, dan Anda sudah jadi sebodoh ini? Dengan dukungan keluarga Xiao dan sekte Tianyuan, keluarga Xiao kita bisa benar-benar makmur. Kamu akan menyesalinya. Kakek, saya sudah membawa Fang Han kembali. Kakek, aku membawa Fang Han kembali. Sudah kembali? Kenapa membawa orang luar? Apa kau ingin aku berlutut menyambutmu? Nyonya, kapan Anda kembali? Jika aku tidak kembali, keluarga Kiao akan hancur olehmu. Membawa siapapun pulang. Nyonya, ini Fang Han. Dia di sini untuk mengobati kakek. Mengenai pengobatan, jika dia berhasil, keluarga Kiao akan berterima kasih. Dia bisa meminta uang atau barang sesuka hatinya. Tapi, dia tidak boleh punya pikiran yang tidak pantas. Nyonya, apa maksud Anda dengan pikiran yang tidak pantas? Melebih-lebihkan diri sendiri, katak yang mendambakan angsa, itu semua adalah pikiran yang tidak pantas. Nyonya, aku yang menyukai Fang Han, bukan Fang Han yang bersikeras menikahiku. Apa Anda bilang aku katak? Apa kau tidak punya rasa malu? Kau seorang gadis, aku membesarkanmu seperti ini, namun kau berani menikahi pemulung. Apa salahnya memulung? Aku tidak mencuri, merampok, atau menipu. Aku mencari nafkah dengan tanganku sendiri. Itu tidak memalukan. Aku mengambil 1/10 dari penghasilanku, menghormati orang tua seperti orang tuaku sendiri, merawat yang muda seperti anakku sendiri, dengan hati nurani yang bersih di hadapan langit dan bumi. Aku pasti akan menikahi Luok Sue. Cih, kau hanya bermimpi. Cih, kau bermimpi. Cukup. Kakek. Fang Han benar. Dengan kemampuannya mengumpulkan kekayaan miliaran hanyalah sekejap mata. Dengan keterampilan medisnya, jika dia bersedia mengobati penyakit, banyak bangsawan akan berbondong-bondong mendatanginya. Saat aku pergi, kau baik-baik saja. Tapi kau diobati hingga jadi sakit begini. Itu disebut kemampuan? Aku tidak terlalu memikirkannya. Nyonya besar benar, pemungut sampah ini sama sekali tidak punya kemampuan.
Tuan Xiao, pemimpin sekte Matianyuan, kau sudah datang. Nyonya besar, aku datang hari ini untuk melamar, tidak hanya membawa saluran luar negeri, tapi juga membawa Tetua Ma sebagai mak comblang. Jika dia bertindak, dia pasti akan memulihkan kesehatan Tuan Besar Kiau ke keadaan semula. Matian Bao ini juga terlihat seperti seorang kultivator. Untungnya, terakhir kali aku mendapatkan ajaran dari Immortal Tua, teknik immortal sejati dari alam immortal. Kalau tidak, aku takut akan benar-benar ada masalah. Bagus. Tuan Xiao benar-benar memiliki keterampilan hebat. Luok Sui, keluarga kami, dan kau adalah pasangan yang serasi. Hahaha. Fang Han, keterampilan medis yang paling kau banggakan di tanganku bukan apa-apa lagi. Aku rasa kau punya keterampilan lain yang tersisa? Nak, kudengar tinju dan kakimu cepat, dengan kekuatan yang tak tertandingi. Ayo pukul aku. Anak muda, aku dengar kau cepat dengan tinjumu dan memiliki kekuatan yang tak tertandingi. Ayo pukul aku. Siapa kau? Kau gila memintaku memukulmu begitu saja? Ini pertama kalinya aku mendengar permintaan seperti itu. Beraninya kau, ini adalah master dari jurus pamungkas, combo 5 petir, pemimpin sekte Tianyuan saat ini, Guru Ma. Anak muda tidak tahu batasannya. Hari ini aku akan mengajarimu bagaimana bersikap. Ayo pukul aku. Aku bahkan tidak perlu melihat, dia sama sekali tidak bisa memukulku. Baiklah. Hari ini aku akan memenuhi permintaanmu. Oh, Guru Ma. Oh, Guru. Aku ceroboh, tidak menghindar. Guru Ma. Kupikir dia kuat, tapi dia begitu mudah dikalahkan. Aku hanya menggunakan 30% kekuatanku. Fang Han, Guru Ma hanya ceroboh sesaat dan kau mengambil keuntungan. Kau memukul Guru Ma, menyinggung sekte Tianyuan. Ketika Guru Ma bangun, dia tidak akan membiarkanmu pergi. Aku akan menunggu. Sekte Tianyuan memiliki banyak ahli. Mereka mendominasi segalanya. Aku tidak akan mati bersamamu. Tuan Xiao, aku akan pergi bersamamu. Kau tunggu saja di sini untuk hukuman Guru Ma. Fang Han, tunggu saja. Sekolah Tianyuan tidak mengesankan. Fang Han, jangan ceroboh. Sekolah Tianyuan adalah sekte tersembunyi di dunia. Orang biasa tidak tahu. Dikatakan bahwa kultivator yang berhasil bisa hidup sampai 200 tahun. Jadi ada banyak ahli. Tuan Ma ini level berapa? Aku tidak tahu. Tapi dia adalah pemimpin sekte saat ini. Dikatakan dia telah mencapai alam yang tak terduga. Itu tidak mengesankan. Dijatuhkan oleh Fang Han dalam satu pukulan. Itu karena dia salah menilai kekuatan Fang Han dan ceroboh gagal menghindar. Kalau tidak, Fang Han baru berkultivasi beberapa tahun. Tuan Ma sudah berkultivasi puluhan tahun. Masalah sedang terjadi di Jiangcheng. Tuan Tua, jangan khawatirkan aku. Kultivasiku sudah meningkat lagi. Berikan aku sebuah kamar. Aku ingin menggunakan teknik rahasia untuk menyelidiki detail Tuan Ma. Baiklah. Fang Han, aku sudah hidup lama dan sudah melihat hidup dan mati dengan ringan. Namun, aku mempercayakan Luok Sui padamu. Kakek. Tuan Tua, tenang saja. Dengan aku di sini, Nona tidak akan menderita kerugian apapun. Mata dan telinga tembus pandang. Pergi. Mari kita lihat kemampuan apa yang kau miliki, yang disebut Master Abadi. Oh, sudah bangun. Hei, Guru Ma, bagaimana perasaan Anda? Selalu bermain dengan bahaya. Akhirnya kena juga. Guru Ma, sebenarnya apa yang terjadi? Bagaimana anak itu bisa menembus chip pelindung Anda? Aku ceroboh dan tidak menghindar. Tidak pernah menyangka dia tidak hanya cepat, tapi juga kuat. Serangan licik seperti itu padaku, seorang pemimpin sekte berusia 70 tahun. Serangan licik? Bukankah Anda yang membiarkannya? Kalian orang biasa tidak bisa melihat dengan jelas. Aku bermaksud menjaga perdamaian dan bertarung dengannya dengan ringan. Dia melayangkan pukulan kiri, datang padaku. Aku mengulurkan tangan untuk menangkis dan menghentikannya. Satu langkah lagi, aku bisa membutakannya. Aku pikir dia akan mengakui kekalahan dan memohon belas kasihan. Tapi Anda menangkisnya, bagaimana dia bisa memukul? Kalian tidak mengerti, dia sangat licik dan tidak hanya menggunakan keterampilan biasa. Dia kemungkinan besar telah mencapai alam kekuatan yang bertransformasi. Selain itu, pukulannya mengandung obat bius, membuatku lemah, jadi aku tidak bisa bertahan. Anak ini memang jahat. Dia diam-diam berlatih untuk mencapai alam itu. Guru, apa yang harus kita lakukan? Bisakah Anda masih mengalahkannya? Aku akan menggunakan jurus pamungkasku, kombinasi 5 petir, untuk menghabisinya.
Tuan Ma, Anda akan melakukan jurus pamungkas rantai 5 petir. Aku hanya pernah mendengarnya, tapi belum pernah melihatnya. Orang itu tidak sederhana, dia mungkin punya trik kotor. Bisakah jurus pamungkas Anda mengatasinya? Di hadapan kekuatan absolut, segalanya hanyalah ilusi. Aku akan menunjukkan demonstrasi jurus pamungkasku. Sekarang mundur. Memang dia punya beberapa kemampuan. Untungnya, aku telah mengembangkan seni abadi, atau bencana akan terjadi. Ini adalah rantai ini. Ini adalah rantai kedua. Ini adalah rantai ketiga. Ini adalah rantai keempat. Ini adalah rantai kelima. Tuan Ma, dengan jurus pamungkas Anda pasti bisa mengalahkan orang itu hingga ke neraka. Benar, kalahkan dia kembali ke keluarga Kiao, singkirkan dia sebagai kepala, aku akan mengambil alih keluarga Kiao dan menikahi Tuan Muda Xiao. Aku tidak hanya ingin dia tidak punya apa-apa, tapi aku juga ingin dia dipermalukan. Qingya, sekarang giliranmu untuk bertindak dengan pesonamu. Dan hubungan masa lalu di antara kalian, dia tidak akan menolak umpan. Tuan Muda Xiao, tenang saja. Mengenai kelemahan Fang Han, aku tahu tuh betul. Kali ini aku pasti bisa mengendalikannya dalam genggamanku. Kuyu baik kepada orang lain, namun selalu ada yang ingin menyakitiku. Ini memaksaku untuk bertindak. Xiao Xiao Kun, Zhao Qingya, aku akan bermain bersamamu dengan baik. Fang Han, Zhao Qingya, ada apa kamu kemari? tidak ada apa-apa. Aku hanya ingin bertemu denganmu. Aku? Apa kamu sakit? Bukankah kamu berkencan dengan Tuan Xiao dan sedang jatuh cinta? Tidak takut dia marah? Fang Han, tahukah kamu? Aku sangat merindukan masa-masa kita bersama. Kamu memperlakukanku dengan sangat baik. Sungguh, semuanya sempurna. Meskipun aku meninggalkanmu sebelumnya, itu hanya untuk memberimu dorongan dan membuatmu ambisius. Jika aku tidak melihat kebenarannya lebih dulu, aku pasti akan mempercayainya. Aku tahu apa yang kamu rencanakan. Ambisi, aku memilikinya. Bukankah aku bekerja siang dan malam setiap hari? Hanya saja pekerjaanku, kamu remehkan. Fang Han, aku tahu. Sekarang aku akhirnya tahu aku salah. Sebenarnya, seberapa banyak kekayaan yang kamu miliki tidak penting. Yang penting adalah memiliki seseorang yang benar-benar memahamimu, mencintaimu, dan peduli padamu. Hah, apa itu cinta di dunia ini? Ya ampun. Beraktinglah. Terus berakting. Jika aku tidak tahu naskahnya lebih dulu, aku pasti akan tertipu oleh trikmu. Hah, yang lalu biarlah berlalu. Mengatakan hal-hal ini sekarang, apa gunanya? Jangan katakan hal-hal yang tidak berguna ini. Apa yang sebenarnya terjadi? Bicaralah. Tidak ada apa-apa. Aku benar-benar hanya ingin bertemu denganmu untuk terakhir kalinya. Aku mencintaimu. Selamat tinggal selamanya. Selamat tinggal. Jangan lakukan hal bodoh. Selamat tinggal. Hei, jangan lakukan hal bodoh. Kaisa, anak muda. Kejar, kejar, kejar anak muda. Berakting begitu serius, jadi aku harus ikut bermain. Aduh, berpikirlah terbuka. Jangan lakukan hal bodoh. Lu Woksue. Sekarang mari kita pergi ke Hotel Xiao dan aku akan menunjukkan pertunjukan yang bagus padamu. Xiao Xiao Kun, apa yang kau rencanakan? Aku tidak akan tertipu lagi oleh trikmu. Jangan menolak begitu cepat. Kau akan tahu saat kau datang. Jika kau tidak datang, kau akan menyesal. Tidakkah kau ingin tahu siapa Fang Han sebenarnya? Qingya. Hei, Qingya, apa yang kau lakukan? Biarkan aku mati. Biarkan aku mati saja. Dasar, untuk memancingku, kau bahkan menggunakan akting melukai diri sendiri. Fang Han, biarkan saja aku mati. Aduh, apa sebenarnya yang terjadi padamu? Beritahu aku. Selain itu, kenapa dengan luka-luka di tubuhmu ini? Xiao Xiao Kun,
Dia sama sekali bukan manusia. Dia hanyalah berandalan. Berandalan. Mari, ceritakan pelan-pelan. Awalnya, aku pikir dia benar-benar mencintaiku. Tapi ternyata, hobinya sangat kejam. Dia memaksaku melakukan hal-hal yang tidak ingin kulakukan. Setiap kali aku tidak mematuhinya, dia akan memukulku dan mengancamku dengan keluargaku. Bajingan. Mari kita berbaikan, Fang Han. Bisakah kita kembali seperti dulu? Qingnya, lepaskan dulu. Aku tidak akan melepaskanmu. Kali ini, aku tidak akan melepaskanmu lagi. Mari kita bicara baik-baik, lepaskan saja. Aku tidak akan melepaskanmu, kecuali kau berjanji padaku. Apa kau membenciku? Tidak. Tidak terjadi apa-apa antara Tuan Xiao dan aku. Aku berjanji padamu, dia tidak pernah berhasil sekalipun. Berhentilah berakting. Aku mau muntah. Baiklah, aku percaya padamu. Bangunlah dulu. Pertunjukan yang bagus sekali, Fang Han. Aku tidak pernah menyangka kau orang seperti ini. Nona Qiao, Tuan Xiao, Fang Han, dia... Jika aku tidak menurutinya, dia memukulku dan mengancamku. Kalian harus membelaku. Bukan seperti yang dia katakan. Dengarkan penjelasanku. Jangan menjelaskan. Menjelaskan berarti menyembunyikan. Kami semua mengerti. Nona Qiao, kali ini kau sudah lihat jelas orang macam apa Fang Han itu. Ya, Fang Han, aku tidak pernah menyangka kau orang seperti ini. Ya, tidak tahu malu. Menipu perasaan Nona Qiao. Tapi aku menyukainya. Fang Han, lanjutkan. Aku tidak keberatan kau punya wanita satu lagi. Apa? Apa? Nona Qiao, apa kau gila? Dia mengkhianatimu, tapi kau masih memaafkannya? Tentu saja aku memaafkannya. Dia membuatku melihatmu, dan Tuan Xiao mempertunjukkan sandiwara hebat ini. Memuaskan. Sandiwara apa? Ini sungguhan. Kau melihatnya dengan mata kepalamu sendiri, tapi kau masih mempercayainya? Kau gila. Cukup, berhentilah berpura-pura. Setiap gerakanmu sudah kutahu sejak lama. Kau tahu apa ini? Apa maksudmu? Xiao Kun. Dia sama sekali bukan manusia. Dia hanya monster. Baiklah, Fang Han. Anggap saja kau beruntung bisa kabur. Kita lihat saja nanti. Ayo pergi. Kembali dan katakan pada Matian Bau. Jika dia tahu diri, segera keluar dari provinsi Jiang. Kalau tidak, lain kali, dia tidak akan seberuntung itu. Fang Han, kau pikir kau satu-satunya yang pintar? Kau sudah termakan taktik pengalih perhatianku. Tuan Ma dan Nyonya sudah bergegas ke keluarga Qiao. Saat kau kembali, keluarga Qiao akan punya pemilik baru. Hahaha. Fang Han, Nyonya dan Tuan Ma mungkin akan melukai kakekku. Jangan khawatir, mereka bahkan tidak bisa masuk. Aku sudah meninggalkan jimat pembatas. Sekarang, ayo kita kembali. Dan bereskan mereka semua sekaligus.